Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Apakah kau akhirnya akan berusaha sekuat tenaga dan mempertaruhkan hidupmu? Aku ingin melihat apakah ada orang dalam klan Xiao saat ini yang masih memiliki aura yang mendominasi seperti Xiao Zuan. Ucap hantu tua Zai Xing. Ekspresi Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh. Segera dokinya meraung liar. Serahkan kunci dari klan Xiao itu dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Ucap hantu tua Zai Xing tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan mengeluarkan tawa dingin, jelas dia juga tidak takut pada Zai Xing. Jangan salahkan aku karena kejam. Ucap hantu tua Zai Xing menghela nafas saat melihat ini. Segera tangannya terentang dan kelima jarinya menghadap ke arah Xiaoyan. Seketika 5 kabut hitam ganas keluar dari ujung jarinya. Setelah itu diaglomerasi menjadi rantai hitam aneh di tengah suara benturan. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala Xiaoyan. Seketika cahaya perak berkedip-kedip di bawah kakinya dan dia dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur. Reaksimu tidak buruk. Ucap hantu tua Zai Xing tertawa kecil. Segera dia menjentikan jarinya lagi dan rantai itu naik secepat kilat. Itu menjadi seperti ular berbisa karena membawa angin tajam yang menyapu semua tempat mematikan di sekitar tubuh Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan mengepalkan tangannya dan dalam sekejap, penguasa berat Suan telah muncul. Tubuh penguasa berat Suan bergerak, membentuk pertahanan bayangan penguasa padat yang menerima semua serangan berantai. Segera rantai dengan kuat bertabrakan dengan penguasa berat Suan dan menyebabkan Xiaoyan mundur beberapa langkah. Sial, seorang ahli di puncak kelas Daozun bintang 5 benar-benar menakutkan, gumam Xiaoyan. Setelah pertukaran singkat, Xiaoyan juga dengan jelas memahami kekuatan hantu tua Zai Xing ini. Dengan bisa menerima serangan dariku dengan kekuatan bintang 9 Daozong, harus dikatakan bahwa kau sangat unik. Namun aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Setelah menghabisimu, aku masih harus menghabisi orang-orang merepotkan di luar. Ucap hantu tua Zai Xing memandang Xiaoyan dengan wajah serius. Segera kakinya melangkah maju dengan lembut. Setelah itu, ruang itu bergoyang dan tubuhnya menghilang hampir seketika. Xiaoyan merasakan tangan yang keriput dengan lembut terulur dari ruang kosong di sampingnya saat hantu tua Zai Xing menghilang. Ketika tangan Zai Xing akan mencengkram leher Xiaoyan, dia segera menghindar. Tsunami yang memecah api. Ucap Xiaoyan berteriak dengan marah di dalam hatinya. Seketika cahaya penguasa berat Suan keluar dan langsung melesat ke tangan Zai Xing. Namun angin yang tampaknya ganas ini hanya menyebabkan angin kencang sedikit bergetar. Segera setelah itu tangannya meningkatkan kecepatannya. Dan dalam sekejap, itu sudah muncul di depan Xiaoyan dan dengan cepat menghantam ke arah dadanya. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis saat keduanya bertabrakan. Pada saat tabrakan, tangan Xiaoyan mengeluarkan sedikit suara tulang yang ditekan. Xiaoyan dengan paksa menerima telapak tangan ini dari hantu tua Zai Xing, yang menyebabkan darah di dalam tubuhnya semakin bergejolak. Sungguh orang yang tangguh. Ucap sosok hantu tua Zai Xing perlahan muncul. Dia melirik penguasa berat di tangan Xiaoyan dan tersenyum tipis. Mata Xiaoyan juga dengan hati-hati menatap orang tua ini. Pada saat ini, pertama-tama dia harus meninggalkan aula jiwa kunci ini. Segalanya mungkin jauh lebih mudah setelah dia mencapai luar dan mendapatkan bantuan dari dokter peri kecil dan yang lainnya. Jika dia terus terjerat di tempat ini, cepat atau lambat dia akan kelelahan sampai mati. Bahkan Xiaoyan yang telah mengaktifkan Skyfire 3 perubahan misterius tidak akan dapat memblokir serangan tingkat itu berkali-kali. Jangan main-main. Itu tidak berguna di hadapan kekuatan absolut. Ucap hantu tua Zai Xing tertawa. Dia sepertinya menyadari apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan. Setelah itu, dia menyerang Xiaoyan dengan gila-gilaan. Kali ini senyum di wajahnya jelas menjadi lebih padat. Jelas dia tidak berniat untuk melepaskan Xiaoyan. Xiaoyan juga merasakan perubahan hantu tua Zai Xing.
Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan tubuhnya bergegas untuk mundur. Ketika dia menarik kembali, nyala api ungu coklat dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu dengan cepat berubah menjadi teratai api yang indah. Setelah kekuatan spiritualnya menerobos ke kondisi jiwa, tingkat di mana Xiaoyan mengaglomerasi teratai api juga menjadi semakin halus. Teratai api bisa dibentuk hanya dengan satu pikiran. Pada saat ini Xiaoyan dengan kejam melemparkan teratai api ungu coklat ke arah hantu tua Zaixing setelah muncul. Setelah itu sosoknya dengan cepat mundur. Segera teratai api tiba-tiba meledak seperti guntur ketika jaraknya hanya 5 kaki dari hantu tua Zaixing. Dia mengguncang beberapa pilar di aula besar ini dan seluruh alun-alun hancur berantakan. Namun meski dengan teratai api, Zaixing masih bisa berdiri kokoh walaupun dia tampak sedikit sengsara. Kau memang layak menjadi seseorang dari klan Xiao. Hanya dengan kekuatan Daozong bintang 9, kau bisa menampilkan serangan yang begitu kuat. Ucap hantu tua Zaixing mulai menatap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Segera cahaya api melesat keluar dan dengan kejam menghancurkan rantai padat yang tergantung di udara. Seketika banyak jiwa yang tampak sakit dan hilang perlahan membuka mata mereka. Jiwa-jiwa ini tercengang sesaat setelah mereka membuka mata. Segera jeritan bergema di tempat itu dan mereka semua melarikan diri dari aula besar dengan cara yang kacau. Bajingan, kau mencari kematian. Ucap hantu tua Zaixing mengalami perubahan ekspresi saat melihat Xiaoyan benar-benar berani melepaskan begitu banyak jiwa. Segera tubuhnya bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir menuju Xiaoyan. Xiaoyan mendengus dingin saat dia melihat hantu tua Zaixing bergegas dengan aura membunuh di sekujur tubuhnya. Dia mengepalkan tangannya dan 3 manik-manik ungu hitam muncul di dalamnya. Itu adalah manik petir api yang telah disempurnakan Xiaoyan menggunakan 3000 Burning Flame di dalam wilayah bintang. Ketika Xiaoyan mengayunkan lengannya, 3 manik petir api membentuk bentuk segitiga saat mereka bergegas menuju hantu tua Zaixing. Setelah itu mereka tiba-tiba meledak ketika berada sekitar 10 kaki dari yang terakhir. Seketika gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba meledak di udara. Menghadapi taktik aneh Xiaoyan dan melihat jiwa-jiwa yang melarikan diri, jelas hantu tua Zaixing sangat marah. Bajingan, jiwa-jiwa ini semuanya telah melarikan diri. Kalau begitu, aku akan menganggapmu sebagai penggantinya. Tangan memetik bintang. Segera ada uap hitam yang tertinggal di wajah hantu tua Zaixing. Tangan kanannya tiba-tiba membengkak. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Xiaoyan dengan gaya seperti hantu. Tangannya yang besar tiba-tiba meraih dan ruang di sekitar Xiaoyan mengeras. Saat ini Xiaoyan hanya bisa menyaksikan tangan besar ini dengan cepat diperbesar di depannya. Anak kecil Xiaoyan sudah berakhir. Ucap hantu tua Zaixing mengungkapkan senyum garang di wajahnya. Segera dia mengepalkan tangannya dengan tiba-tiba dan ruang di sekitar Xiaoyan runtuh hampir seketika. Ketika ruang itu runtuh, darah dan daging kabur yang diharapkan oleh hantu tua Zaixing tidak muncul. Tubuh Xiaoyan itu memancarkan ledakan di matanya dan berubah menjadi ketiadaan. Adegan ini menyebabkan hantu tua Zaixing tercengang. Sial! Ini palsu, ucap Zaixing. Namun hantu tua Zaixing ini juga orang yang sangat tua dan berpengalaman. Dia tiba-tiba pulih setelah dikejutkan sesaat di kepalanya. Matanya buru-buru beralih ke pintu keluar dari aula ini. Terlihat sosok Xiaoyan telah melarikan diri dari tempat itu seperti monyet yang gesit. Xiaoyan, aku akan melihat di mana kau bisa melarikan diri hari ini, teriak Zaixing. Pada saat ini tubuh Xiaoyan tidak berhenti meski mendengar raungan marah yang ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh. Setelah beberapa saat, Xiaoyan akhirnya berhasil keluar dari aula itu. Terlihat di luar benar-benar berantakan, dan sosok manusia saling bersilangan di tengah lembah ini. Selain 5 pertarungan yang sangat intens di langit, ada medan pertempuran lain yang menarik perhatian Xiaoyan. Itu adalah tempat di mana Xian berada. Tidak ada elit Daozun yang mengganggu gadis kecil ini. Oleh karena itu,
Dia hanya bisa pergi dan menemukan beberapa pelindung Hall of Soul untuk melampiaskan amarahnya. Meskipun Xiaoyan biasanya tidak bisa merasakan kekuatan Xian, namun dari cara Xian menggunakan telapak tangan untuk menyerang pelindung yang telah mencapai kekuatan bintang 6 Daozong sampai dia meludahkan darah dan terbang mundur, kekuatan gadis ini seharusnya cukup kuat. Mata Xiaoyan dengan cepat menyapu situasi di daerah ini. Dia menghela nafas. Dari cara ini, tampaknya kelompok Xiaoyan tidak dirugikan. 5 Daozun di sisi Hall of Soul memiliki kekuatan 3 bintang atau lebih. Oleh karena itu selain Ti Jianzunxie yang hampir tidak bisa bertahan, 4 sisanya dengan tegas berada di atas angin. Orang itu telah diselamatkan. Ayo pergi. Dalam situasi ini, Xiaoyan tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun. Dia berteriak keras setelah memahami situasinya. Setelah mendengar teriakan Xiaoyan di langit, kegembiraan melonjak di wajah Feng Zunze dan yang lainnya. Pada saat ini Xiaoyan secara alami juga menarik perhatian beberapa ahli Hall of Soul di sekitar saat dia muncul. Segera 3 sosok bergegas. Rantai hitam di tangan mereka seperti tombak tajam lurus yang menembus secara eksplosif ke arah kepala dari Xiaoyan. Enyah, ekspresi Xiaoyan menjadi dingin saat dia merasakan serangan dari ketiga pelindung Hall of Soul ini. Tangannya tiba-tiba terulur dan dia langsung meraih ketiga rantai itu. Naga api ungu coklat meraung dari lengan bajunya. Setelah itu mereka bergegas melalui rantai dan dengan keras menghantam dada 3 pelindung aula jiwa. Tubuh ketiga pelindung segera terbang mundur setelah menderita pukulan yang begitu berat. Akhirnya mereka dengan keras bertabrakan dengan pilar batu. Pada saat ini para ahli dari Hall of Soul di sekitar Xiaoyan juga memiliki wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan. Sejak kau datang, kau bisa melupakan untuk pergi. Ketika Xiaoyan baru saja melangkah mundur, sesosok naik ke langit saat tawa dingin yang pekat bergema di tempat itu. Ini buruk, hantu tua itu datang mengejar. Ekspresi Xiaoyan segera berubah setelah mendengar tawa dingin ini. Penghalang spasial, segel. Hantu tua Zaixing menyapu matanya yang gelap dan pekat di atas medan pertempuran itu dari langit. Setelah itu mereka berhenti di tubuh Xiaoyan. Setelah teriakan hantu tua Zaixing terdengar, ruang lembah tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. Hantu tua Zaixing, teriak Feng Zunze yang sedang terjerat dengan lawannya juga memperhatikan hantu tua Zaixing. Feng Xian, kau benar-benar tidak menyerah. Kali ini kau bahkan telah menerobos masuk ke dalam Hall of Soul-ku. Mata hantu tua Zaixing tampak menyeramkan saat dia melirik Feng Zunze dan berkata, ekspresi Feng Zunze sangat suram. Telapak tangannya dengan keras menghantam penatua yang terhormat dari Hall of Soul di depannya dan memaksa yang terakhir untuk mundur selangkah. Situasi saat ini agak melampaui kendali mereka. Munculnya hantu tua Zaixing ini bisa saja mengubah situasi tempat ini. Setelah diriku yang dulu menghabisi anak kecil ini, aku akan memberitahu kalian semua bahwa Hall of Soul-ku bukanlah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesukamu. Ucap hantu tua Zaixing tertawa dingin. Segera matanya yang gelap dan lebat dialihkan ke arah Xiaoyan. Kau berani membodohiku hanya karena kekuatan Daozong. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan hal seperti itu. Ucap hantu tua Zaixing berjalan menuju Xiaoyan. Kabut hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Kekuatan bintang 5 Daozun memang luar biasa menakutkan. Ekspresi Xiaoyan juga sedikit berubah saat dia melihat hantu tua Zaixing. Orang tua ini jelas berencana untuk membunuhnya secara pribadi. Namun dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak mungkin baginya untuk benar-benar cocok dengan hantu tua Zaixing. Saat ini para elit Daozun di pihak mereka telah ditahan oleh para sesepuh terhormat dari Hall of Soul. Satu-satunya yang masih bebas bertindak adalah Xian. Kekuatan gadis ini mungkin sedang melonjak dan wujud aslinya adalah naga void kuno tetapi dia masih muda. Tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan hantu tua Zaixing. Biarkan aku membantumu menahannya. Sementara mata Xiaoyan berkedip-kedip, Xian yang berada di jarak dekat tampaknya telah merasakan pikirannya. Tubuh kecilnya yang halus melompati udara dan muncul di depan Xiaoyan. Wajah kecilnya dipenuhi dengan keseriusan saat dia berbicara.
Bisakah kau melakukannya? Ucap Xiaoyan ragu sejenak sebelum bertanya dengan cemas. Masih bisakah kau menemukan orang lain sekarang? Xian menjawab tanpa menoleh. Xiaoyan tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bantu aku mengulur waktu. Hati-hati, mundur jika kau benar-benar tidak dapat melakukannya, ucap Xiaoyan. Xian menganggukkan kepala kecilnya sedikit. Tangan kecilnya tiba-tiba membentuk sepasang segel aneh. Segera cahaya ungu yang intens melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Di bawah cahaya ungu ini, tubuh kecil Xian yang cantik tiba-tiba tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa nafas pendek, dia telah berubah dari seorang gadis kecil menjadi seorang gadis cantik berambut ungu tinggi yang tampak sangat seksi. Kau benar-benar mengalami perubahan besar. Xiaoyan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam dan dengan cepat menariknya kembali. Suaranya dalam saat dia berkata, "Aku akan menyerahkannya padamu. Hati-hati." Xiaoyan menarik tangannya ke belakang saat dia mundur. Nyala api ungu coklat juga segera muncul. Setelah itu mereka berpisah berubah menjadi 3 kelompok api surgawi berwarna berbeda yang tergantung di depannya. Sementara Xiaoyan telah menggerakkan tangannya dan menyiapkan senjata pembunuh yang hebat, mata cantik Xian juga menjadi sangat serius. Dia dengan tegas menatap hantu tua Zaixing dari jarak dekat. Dalam situasi saat ini, Xian juga sangat sadar bahwa hantu tua Zaixing ini adalah variabel yang sulit. Dokter peri kecil dan yang lainnya saat ini tidak dapat membebaskan diri. Jika dia diizinkan untuk menyerang medan pertempuran itu, dokter peri kecil dan yang lainnya pasti akan dikalahkan dengan cepat. Pada saat itu semuanya akan benar-benar berakhir. Oleh karena itu apapun yang terjadi, dia harus menundanya sampai Xiaoyan berhasil melepaskan senjata pembunuh yang hebat. Hanya dengan begitu mereka dapat menarik diri dengan aman dari operasi penyelamatan hari ini. Jika tidak, kelompok mereka benar-benar akan menderita banyak korban. Pada saat ini semua harapan ada pada apakah dia bisa memberi waktu yang cukup untuk Xiaoyan. Hantu tua Zaixing sedikit mengerinyit saat dia melihat ke arah Xian yang menghalangi di depannya. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat kekuatan sebenarnya dari Xian. Mungkinkah itu adalah beberapa item unik yang dapat melindungi aura seseorang? Hantu tua Zaixing bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Segera matanya menoleh ke arah Xiaoyan di belakangnya dengan keterkejutan. 4 jenis api surgawi. Melihat pemandangan ini hantu tua Zaixing terkejut. Bocah ini memang sedikit misterius. Dari kelihatannya, dia sepertinya bersiap untuk melepaskan beberapa serangan yang sangat kuat. Ucap hantu tua Zaixing menebak niat Xiaoyan setelah melihat ekspresi serius yang terakhir. Namun setelah beberapa saat, kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong dan dia perlahan berjalan menuju Xian. Dihadapkan dengan hantu tua Zaixing yang perlahan berjalan mendekat, wajah cantik Xian juga menjadi semakin serius. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan tangannya juga terkepal erat. Apakah kau akan menyingkir atau kau ingin aku menyerang? Aku tidak tahu bagaimana bersikap santai pada seorang wanita. Ucap hantu tua Zaixing perlahan mengulurkan tangannya setelah berhenti beberapa puluh kaki di depan Xian. Cih, serang saja jika kau mau. Mengapa kau harus mengatakan begitu banyak omong kosong? Ucap Xian hanya melengkungkan bibirnya dan tertawa menghadapi tekanan yang sangat besar dari hantu tua Zaixing. Kau memang tipe yang sama dengan bocah itu. Bahkan nada bicaramu menyebalkan. Wajah hantu tua Zaixing menjadi sedikit suram. Setelah hantu tua Zaixing mengepalkan tangannya, riak tak terlihat segera menyebar dengan cara seperti kilat. Segera setelah itu ruang di sekitar Xian tampaknya telah terjepit oleh tangan tak terlihat yang sangat besar. Namun ketika ruang kompresi hendak menyentuh tubuh Xian, cahaya ungu yang tertinggal di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Segera itu menyebar. Ketika itu terjadi, ruang tenggelam yang dengan keras menekan ke dalam menjadi padat. Setelah itu perlahan-lahan menghilang menjadi ketiadaan.
Kau masih terlalu lembut untuk bermain kekuatan spasial di hadapanku, ucap Xian secara acak menyelesaikan kompresi spasial ini. Setelah itu dia meringkukkan mulut kecilnya dan berbicara seperti orang tua. Menarik. Sebuah kejutan melintas di mata hantu tua Zaixing ketika dia melihat Xian dengan mudah menyelesaikan tekanan spasial ini. Dia segera tertawa dingin dan mengepalkan tangannya. Setelah itu, pukulan dilemparkan dengan ganas. Pada saat ini wajah Xian juga sedikit berubah dalam menghadapi serangan ganas oleh hantu tua Zaixing. Tangannya juga terkepal erat. Segera cahaya ungu juga samar-samar diaglomerasi menjadi kepala naga buram di tinjunya. Tinju kekosongan kuno, ucap Xian berteriak. Seketika cahaya ungu tiba-tiba muncul dari tangannya seperti gunung berapi. Segera naga besar berwarna ungu muda yang tingginya beberapa ratus kaki meninggalkan tangannya sambil membawa angin kencang dengan kekuatan naga yang padat. Itu meraung ke arah langit dan bertabrakan dengan keras dengan ular piton hitam besar. Suara mengaduk jiwa segera meletus ketika keduanya bertabrakan. Gelombang udara yang mengerikan menyapu langit seperti badai angin. Pada saat ini tatapan hantu tua Zaixing yang biasanya melihat ke arah Xian juga menjadi semakin aneh. Teknik tinju yang aneh, ucap hantu tua Zaixing. Segera matanya melirik ke arah Xiaoyan. Pandangan ini menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti bola api yang sangat liar dan ganas. Suhu yang menakutkan menyebar dari tempat itu. Sial, bocah ini agak aneh. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Adegan aneh ini akhirnya membuat hantu tua Zaixing merasa sedikit gelisah. Dia secara alami menyadari kekuatan api surgawi. Selain itu, kekuatan dari 4 jenis api surgawi sedang ditumpuk satu sama lain. Bahkan dia mungkin akan merasa tidak enak jika dia diserang olehnya. Pikiran ini melintas di hati hantu tua Zaixing. Dengan sekejap tubuhnya dia muncul di depan Xian dengan mode seperti hantu. Dia membanting dengan tangan besarnya dan kekuatan yang besar dan kuat menghantam dada Xian. Menghadapi hantu tua Zaixing yang tiba-tiba menggunakan serangan mematikan, ada sedikit perubahan pada ekspresi wajah cantik Xian. Dia tidak bisa mundur saat ini. Kalau tidak, jika dia akhirnya memberikan yang pertama kesempatan, dia mungkin mengganggu penggabungan api milik Xiaoyan. Makanya dia hanya bisa melangkah maju. Cahaya ungu bertahan di atasnya saat tangannya langsung bertabrakan dengan hantu tua Zaixing. Dua sosok mengikuti satu sama lain seperti bayangan di langit. Setiap kali cahaya ungu dan kabut hitam bertabrakan, itu akan menimbulkan guntur seperti ledakan. Namun dibandingkan dengan wajah pucat Xian, badai besar terjadi di dalam hati hantu tua Zaixing. Setelah bertukar pukulan, dia dengan jelas memahami bahwa kekuatan mantan hanyalah kekuatan Daozong. Namun gadis yang tampaknya lembut dan lemah ini bahkan lebih menakutkan daripada Xiaoyan. Gadis ini monster macam apa dia? Sudut mulut hantu tua Zaixing berkedut dan niat membunuh tiba-tiba melonjak di matanya. Tangan memetik bintang. Ekspresi hantu tua Zaixing akhirnya menjadi sangat gelap dan serius saat niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Dia menatap tajam ke arah Xian. Ia mengawasinya dengan hati-hati. Pada saat ini rasa bahaya yang kaya melonjak di dalam hati Xian saat dia melihat pemandangan aneh ini. Tubuhnya buru-buru mundur. Namun dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya saat dia menarik kembali. Segera kekuatan besar dikirim dan dengan kuat meraih lehernya. Mati, kaulah yang akan mati dengan baik. Niat membunuh melonjak di mata hantu tua Zaixing saat tangannya meraih leher Xian. Dia baru saja akan membunuhnya ketika garis retakan spasial tiba-tiba terbentuk di jarak yang dekat. Segera menara seperti sosok yang kuat keluar darinya. Tinjunya dengan keras menghantam kepala hantu tua Zaixing. Cara itu sedemikian rupa sehingga kepala hantu tua Zaixing akan meledak dengan keras jika dia dipukul olehnya bahkan dengan kekuatannya. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan hantu tua Zaixing menjadi terkejut. Jelas tidak mungkin untuk mengadopsi metode kehidupan untuk kehidupan. Oleh karena itu,
Dia melepaskan Xian dengan cara seperti kilat dan telapak tangannya bertabrakan dengan tinju logam yang dengan keras mengisi. Jelas tidak mungkin untuk mengadopsi metode kehidupan untuk kehidupan. Kawan, bukankah kau pergi untuk menjelajahi benua? Ucap Xian menahan tenggorokannya dan terbatuk. Setelah itu dia melihat pria besar di sampingnya dan tersentak kaget. Pria besar itu secara alami adalah Xiongzhan yang telah dibawa Xian dari alam pil. Pada saat ini, dia juga tertawa terbahak-bahak. Setelah itu dia dengan hati-hati melihat garis retakan spasial yang telah robek sebelumnya. Dia bergumam, "Sialan, ini bukan karena aku yang dulu ingin datang tetapi aku terlempar." Hantu tua Zaising memiliki ekspresi suram saat dia melihat Xiongzhan dari jarak dekat. Setelah merasakan bahwa yang terakhir juga adalah Daozun, kelopak matanya bergerak-gerak tanpa sadar. Ekspresinya berubah tiba-tiba sebelum dia bisa berbicara. Setelah itu matanya buru-buru berbalik ke arah Xiaoyan berada. Hanya untuk melihat teratai api yang sangat indah yang dibentuk oleh 4 warna yang perlahan-lahan ditangguhkan di telapak tangan Xiaoyan. Penghancuran seperti kekuatan yang menyebabkan hatinya terasa sedikit dingin perlahan menyebar. Melalui penundaan yang disebabkan oleh Xian, Xiaoyan akhirnya berhasil menggabungkan dan membentuk teratai api pemusnah yang diciptakan dari 4 jenis api surgawi. Pada saat ini teratai api yang terdiri dari 4 warna tergantung di atas telapak tangan dari Xiaoyan. Pada saat yang sama, ekspresi Xiaoyan menjadi sangat pucat. Jelas api surgawi yang digabungkan dari 4 jenis api surgawi tidak semudah yang dia pikirkan. Dan kekuatan yang dikeluarkannya akan sangat mengerikan. Sungguh kekuatan penghancur yang menakutkan. Bagaimana mungkin bocah ini menampilkan serangan yang begitu menakutkan dengan kekuatan Daozong bintang 9? Ucap hantu tua Zaising mengalami perubahan ekspresi yang drastis karena adegan ini. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi bayangan saat bergegas menuju lokasi di mana Xiaoyan berada. Dia bisa merasakan bahwa serangan Xiaoyan belum sepenuhnya selesai. Jika dia menyela saat ini, dia pasti akan menyebabkan Xiaoyan menderita serangan balik. Pada saat itu dia tidak hanya bisa menghancurkan serangan yang menakutkan ini, tetapi dia juga bisa menghabisi Xiaoyan saat melakukannya. Itu benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ketika hantu tua Zaising akan bergegas ke arah Xiaoyan, Xian berteriak, "Orang besar, cepat hentikan dia." Xiongzhan di samping tertawa pahit setelah mendengar ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Kakinya menginjak udara kosong dan tubuhnya melesat seperti bola meriam. Seketika dia menyusul hantu tua Zaising. Perbesar. Pada saat ini tubuhnya membesar menjadi beruang naga kuno. Kekuatan tubuh fisiknya sangat menakutkan. Ketika pukulan ini dilemparkan, bahkan ruangannya sendiri sedikit terdistorsi. Kilatan tajam juga melintas di mata hantu tua Zaising saat dia merasakan pukulan ganas Xiongzhan di belakangnya. Namun serangan berat ini secara langsung menyebabkan pucat di wajah hantu tua Zaising. Sedikit suara retakan tulang juga dipancarkan dengan tenang. Jelas pukulan oleh Xiongzhan ini telah langsung mematahkan beberapa tulangnya. Senyuman garang muncul di mata hantu tua Zaising meski telah dengan paksa menerima pukulan dari Xiongzhan. Dengan meminjam kekuatan dorong dari tinju angin yang terakhir, kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala Xiaoyan. Tawa yang ganas dan dalam keluar dari tenggorokannya. "Kau bodoh!" Wajah Xian yang awalnya pucat bahkan tidak lagi memiliki jejak darah saat melihat adegan ini. Dia menginjak kakinya dan memarahi Xiongzhan dengan marah. Xiongzhan memiliki wajah yang berisi senyum pahit. Ketika dia melihat hantu tua Zaising telah berusaha sekuat tenaga untuk menahan pukulan hanya agar dia bisa membunuh Xiaoyan. Segera Xiongzhan mengertakkan giginya dan menyerang ke depan. Dia ingin mengirim hantu tua Zaising terbang di saat-saat terakhir ini. Namun jelas sudah terlambat baginya untuk pindah sekarang. Saat hantu tua Zaising muncul di atas dahi Xiaoyan, segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Kabut hitam melonjak ke segala arah. Dalam sekejap, itu telah membentuk cakar hantu hitam gelap setinggi 5 kaki di depannya. 9 tangan hantu.
Ekspresi hantu tua Zaising menjadi semakin ganas setelah cakar hantu hitam gelap terbentuk. Dia berteriak dingin ke arah Xiaoyan. Segera cakar hantu itu diayunkan ke bawah tanpa ampun. Itu dengan keras membanting ke arah dada Xiaoyan. Serangan hantu tua Zaising ini pada dasarnya menggunakan semua dauki di dalam tubuhnya. Kecepatan cakar hantu sangat cepat. Dalam sekejap, itu telah menembus udara kosong dan muncul di depan Xiaoyan. Angin tebal itu yang terkandung di cakar hantu menyebabkan Xiaoyan merasakan aura yang sangat berbahaya. Pada saat yang sangat kritis seperti ini, tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkan Xiaoyan tepat waktu. Xiaoyan juga tampaknya menyadari situasi saat ini dia berada. Dia melihat wajah buas dari hantu tua Zaising dan ekspresi gila tiba-tiba muncul di matanya yang hitam pekat. Jika kau ingin membunuhku, kau juga akan menemaniku sampai mati. Ketika ekspresi gila melonjak di matanya, Xiaoyan berhenti repot-repot tentang energi di dalam teratai api pemusnahan yang belum stabil. Segera teratai api berubah menjadi kilauan api yang menuju ke arah hantu tua Zaising yang berada dalam jarak dekat. Suara keras yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di tempat itu ketika teratai api meninggalkan tangan Xiaoyan. Pemusnahan kekuatan menyapu seperti badai di langit. Badai pemusnahan yang tiba-tiba datang juga mengaduk perhatian para Daozun dari kedua belah pihak di langit. Mereka melirik ke samping dengan keterkejutan muncul di mata mereka. Pada saat ini cakar hantu yang gelap dan padat akhirnya melesat saat kekuatan penghancur ini menyebar. Setelah itu dengan keras menghantam dada dari Xiaoyan. Kekuatan gelap dan padat yang agung itu tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Ekspresi Xiaoyan langsung memucat setelah menderita serangan mematikan ini. Seteguk darah dimuntahkan. Bahkan ada suara patah tulang yang jelas dikirim dari dadanya. Sudut mulut Xiaoyan menunjukkan busur padat saat tubuhnya dikirim terbang. Ini karena dia melihat wajah hantu tua Zaising yang diliputi ketakutan saat ini. Terlihat badai api yang besarnya 1000 kaki langsung meletus. Jika seseorang melihat ke atas dari bawah, badai itu tampak seolah-olah menghubungkan langit dan bumi tampak seperti keajaiban. Riak destruktif terus menyebar hampir 1000 meter. Semuanya berwarna merah dalam radius 1000 meter. Hutan lebat juga hancur saat ini. Seketika kejutan melonjak ke mata semua orang. Setelah itu, mereka menghirup udara dalam-dalam. Kekuatan destruktif yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan beberapa Tianzun di dalam hal Ausol mengalami kesulitan untuk mencapainya. Ketika ledakan terjadi, tubuh Xiaoyan yang terbang mundur tertembak ke dinding dari gunung. Batu besar berguling dan menguburnya di dalamnya. Segera setelah itu sosok cantik bergegas, dia melambaikan tangannya dan menghancurkan batu besar itu. Setelah itu dia meraih Xiaoyan dari dalam dengan cepat naik ke langit, menghindari riak destruktif yang menyebar. Bagaimana dia? Xiongzhen berkedip dan muncul di samping Xian. Dia bergegas bertanya sambil menatap Xiaoyan yang berlumuran darah segar. Dada yang terakhir bahkan telah tenggelam ke dalam. Wajah Xian sangat gelap dan serius sehingga menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiaoyan menderita luka serius. Serangan kekuatan penuh oleh Daozun bintang 5 adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan untuk Xiaoyan. Pada saat ini suara angin kencang bergema di langit. Feng Zunze, dokter peri kecil dan yang lainnya buru-buru datang dalam sekejap. Ekspresi mereka berubah saat melihat Xiaoyan berlumuran darah segar. Sama seperti dokter peri kecil dan yang lainnya memiliki perubahan ekspresi yang drastis karena cedera Xiaoyan. Fluktuasi spasial yang intens tiba-tiba dipancarkan dari dalam badai api yang sangat besar. Segera dua aura besar dan kuat yang bahkan lebih kuat dari hantu tua Zaising perlahan muncul. Hati kelompok Feng Zunze segera tenggelam ketika dia merasakan dua aura yang luas dan perkasa ini. Aura ini adalah milik seseorang dari Hall of Soul. Badai api menyapu seluruh tempat sementara dua aura agung itu dengan cepat menjadi jelas. Sesaat kemudian, badai api tiba-tiba berhenti. Setelah itu kekuatan yang sangat besar dan kuat melonjak keluar dari dalam badai. Ini dengan paksa membalikan badai.
mengguncangnya sampai perlahan menghilang. Old Mugu menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat badai api yang perlahan menghilang. Jika badai api dibiarkan terus merajalela, kemungkinan orang lain dari Hall of Soul akan benar-benar terkubur di dalamnya. Mengikuti lenyapnya badai api secara perlahan, dua sosok tua juga perlahan muncul di hadapan semua orang. Aura agung itu tiba-tiba melonjak ke puncak saat ini. Tekanan yang sangat besar turun dari langit, menyebabkan hati semua orang yang hadir merasa tegang. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menghancurkan Hall of Soul-ku. Xiaoyan, kau adalah orang yang pertama. Suara tetua sedingin es yang tidak dikenal perlahan bergema di langit saat kedua tetua ini mulai muncul. Pada saat ini ekspresi Feng Zunze dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar suara sedingin es yang bergema di langit. Segera mata mereka terfokus pada tempat di mana badai api telah menghilang. Terlihat tiga sosok muncul dalam garis pandang mereka. Dua dari tiga orang yang muncul adalah orang tua yang tidak dikenal. Mereka masing-masing mengenakan jubah hitam dan putih. Setelah mata semua orang menyapu kedua orang ini, tatapan mereka berhenti pada sosok yang berada di antara mereka berdua. Dalam sekejap ekspresi mereka menjadi sedikit menarik. Kondisi sosok itu saat ini tidak jauh lebih baik dari Xiaoyan. Dia juga berlumuran darah segar. Kulit yang terlihat di luar jubahnya telah memperlihatkan banyak darah dan daging. Melihat cara hantu tua Zaixing yang menyedihkan ini, terlepas dari apakah itu Feng Zunze atau Old Mugu, mereka semua benar-benar terpana. Segera jantungnya dengan keras menghirup udara dingin yang dalam. Akhirnya banyak mata yang terkejut menoleh ke arah Xiaoyan yang berada dalam pelukan Xian. Orang ini, dia benar-benar mengandalkan kekuatan bintang 9 Daozong untuk mengubah seorang ahli puncak bintang 5 Daozun menjadi cara yang menyedihkan. Pada saat ini Old Mugu menelan seteguk air lius sementara wajahnya berkeringat. Jika dia menderita pukulan seperti itu, dia pasti akan binasa di tempat. Pada saat ini hantu tua Zaixing terbatuk-batuk. Mulut penuh darah segar terus dimuntahkan. Seseorang bahkan bisa melihat beberapa fragmen organ internal dari dalam darah segar. Jelas hantu tua Zaixing tidak hanya kehilangan lengannya kali ini, tetapi cedera internalnya juga sangat serius. Semua orang saling memandang saat melihat pemandangan ini. Hati mereka diam-diam mendesah. Bunuh bocah itu. Aku ingin mencabik-cabiknya menjadi puluhan ribu keping. Busa darah terus merembes keluar dari sudut mulut hantu tua Zaixing. Namun matanya masih menatap Xiaoyan dengan kejam. Kebencian yang dia rasakan terhadap yang terakhir sangat mengerikan. Dengan puncak kekuatan Daozun bintang 5, dia benar-benar menderita kerugian yang begitu mengerikan di tangan bocah Daozong bintang 9. Kedua pria tua berjubah hitam dan putih di samping melihat ke arah hantu tua Zaixing. Meskipun ekspresi mereka sedingin es, ada keheranan yang muncul di mata mereka. Mereka jelas menyadari kekuatan hantu tua ini. Kau hantu tua, kau benar-benar hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini. Jika kau menggunakan giok spasial untuk memanggil kami berdua setelah kau menemukannya, bagaimana kau akan berakhir dalam takdir seperti ini? Nada pria tua berjubah hitam itu mengandung kemarahan. Saat ini aula cabang telah dihancurkan. Jika kepala aula mengejar cara ini, kau akan menderita karenanya. Lupakan, tidak ada gunanya memberitahunya sekarang. Apa kau tidak tahu karakter seperti apa yang dimiliki hantu tua ini? Menangkap Xiaoyan dianggap sebagai perbuatan yang sangat bermanfaat. Sebelumnya dia berpikir bahwa kemenangan sudah pasti dan tentu saja tidak akan memanggil kami berdua untuk membagi kredit. Hahaha, aku pikir jika bukan karena dia telah dipaksa oleh pihak lain sampai dengan cara seperti itu, dia tidak akan menggunakan giok spasial. Ucap tetua berjubah putih dengan dingin tertawa. Kemarahan juga melonjak di mata hantu tua Zaixing ketika dia melihat ejekan samar dari keduanya. Namun dia saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemarahan sedikit pun. Salam untuk Tianzun hitam putih. Ucap Old Mugu dan yang lainnya juga buru-buru terbang saat ini dan dengan hormat menyapa kedua lelaki tua ini.
Kalian semua juga memiliki beberapa tanggung jawab atas penghancuran aula cabang. Tianzun hitam putih melirik pasangan itu dan berbicara dengan suara samar. Ekspresi Old Mugu dan yang lainnya berubah setelah mendengar ini. Namun mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan mengakuinya. Saat ini satu-satunya cara bagi kalian semua untuk memperbaiki kesalahanmu adalah dengan menangkap Xiaoyan. Kalian semua harus menyadari hal ini, ucap Tianzun hitam dengan dingin. Old Mugu dan yang lainnya buru-buru mengangguk. Jangan tunda lagi, ayo serang bersama, ucap Tianzun hitam berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini kekuatan ukuran mereka memegang keunggulan absolut. Dia secara alami tidak akan melepaskan keuntungan semacam ini. Saat ini yang paling penting adalah menangkap Xiaoyan terlebih dahulu. Jika tidak, begitu kepala aula menjadi marah, orang-orang di sini akan menderita. Ini sebenarnya adalah Tianzun hitam putih. Tanpa diduga bahkan dua iblis tua ini telah datang. Ucap Feng Zunze memandang pria tua berkulit hitam dan putih di kejauhan. Ekspresi mereka agak gelap dan serius saat dia perlahan berbicara. Hari ini sepertinya tidak mudah untuk melarikan diri. Kekuatan kedua iblis tua ini sedikit lebih kuat daripada hantu tua Zaixing. Menambahkan beberapa Daozun yang tersisa, barisan ini jelas melampaui kita, ucap Ti Jianzunze berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Meskipun situasi saat ini berbahaya, masih tidak banyak perubahan pada ekspresinya. Seolah-olah dia tidak terlibat dalam situasinya. Sepertinya kita tidak akan bisa keluar. Zian, bawa Xiaoyan pergi, ucap dokter peri kecil berkata dengan lembut. Jelas sudah tidak mungkin bagi mereka untuk mundur dengan aman dalam situasi seperti ini. Seseorang harus tetap tinggal untuk menunda orang-orang ini. Suara dokter peri kecil baru saja terdengar saat lengannya tiba-tiba dicengkram. Dia menoleh hanya untuk melihat bahwa orang yang menangkapnya adalah Xiaoyan. Dia tanpa sadar merasakan sakit hati saat melihat penampilan yang terakhir. Ini juga pertama kalinya dia melihat Xiaoyan yang biasanya tertawa tampak begitu sengsara. Meskipun lawannya berada di puncak kelas Daozun bintang 5. Jangan tinggalkan beberapa kata terakhir. Bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Zian mengatupkan gigi peraknya. Dia tampaknya telah membuat solusi saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kalian semua harus segera mengikutiku sebentar. Jangan ragu-ragu. Jika tidak, bahkan aku tidak akan punya solusi. Zian tidak memberi mereka waktu untuk bertanya setelah kata-katanya terdengar. Dia menggigit ujung lidahnya dan setetes darah keemasan tiba-tiba terbang keluar. Akhirnya benda itu mendarat di ujung jarinya. Ekspresi Zian menjadi putih pucat saat setetes darah emas ini muncul. Bahkan tubuhnya mulai goyah. Zian dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan segel tangannya mulai berubah. Segera jarinya yang halus itu yang telah menyentuh darah keemasan yang gelap tiba-tiba memotong ruang kosong di depannya. Garis retakan spasial perlahan muncul. Segel tangan Zian berubah sekali lagi saat garis retakan spasial ini muncul. Garis retakan perlahan dibuka seperti pintu kamar yang tertutup rapat. Mengikuti kemunculan pintu spasial ini, beberapa keringat dingin yang pekat muncul di dahi jernih Zian. Kau ingin pergi? Aktivitas area ini segera ditemukan oleh Tianzun hitam putih. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan dua pilar kabut hitam yang kuat memotong ruang sebelum bergegas menuju kelompok Xiaoyan. Feng Zunze dan yang lainnya memiliki sedikit perubahan ekspresi ketika mereka melihat pilar kabut hitam bergegas dengan cara yang eksplosif. Dia akan berakting saat Zian berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada waktu untuk bertarung. Siapapun yang berkelahi tidak akan bisa pergi. Tubuh semua orang berhenti saat mendengar kata-kata ini. Ekspresi mereka sedikit rumit. Sesaat kemudian, dokter peri kecil melihat pilar kabut hitam yang datang dengan cepat. Dia mengatupkan gigi peraknya dan baru saja akan bergegas keluar saat dia dipaksa mundur oleh telapak tangan. Ti Jianzunze segera melangkah maju. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, "Kalian semua harus pergi. Yao Chen, kau telah membantuku saat itu.
Hari ini aku akan mengembalikannya kepadamu. Tijian Zunze tertawa kecil. Sebelum Feng Zhongze bisa mengatakan apapun, tubuhnya bergerak dan bergegas keluar secara eksplosif. Daoqi di dalam tubuhnya melonjak dan dengan paksa menerima dua pilar kabut hitam itu. Namun kekuatan menakutkan itu mengguncangnya hingga dia langsung mengeluarkan seteguk darah. Dengan kekuatan Daozun bintang 2, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Tianzun hitam putih? Hahaha, aku telah melakukan balas dendam yang besar. Yang aku cari hanyalah kematian. Bisa mati di tangan Hall of Soul Tianzun benar-benar berharga. Ucap Tijian Zunze mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia tertawa keras ke arah langit. Segera semua orang tercengang saat mengetahui bahwa Daoqi di dalam tubuh mantan tiba-tiba menjadi liar dan kejam pada saat ini. Hati-hati, orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Wajah Tianzun hitam putih berubah sedikit setelah melihat ini. Mereka diam-diam mengutuk gila di dalam hatinya. Orang ini benar-benar berniat untuk mencari kematian. Sementara Tijian Zunze menghalangi Daozun dari Hall of Soul, pintu spasial akhirnya perlahan dibuka. Segera cahaya perak yang kaya melonjak dari dalam dan membungkus kelompok Xiaoyan. Cahaya baru saja menyelimuti mereka ketika pintu spasial tiba-tiba bergetar hebat. Wajah Xian juga sedikit berubah. Dengan kekuatannya saat ini, dia terlalu memaksakan dirinya dengan mencoba secara paksa untuk membuka pintu spasial dan keluar melalui kehampaan. Selain itu, masalah yang paling penting adalah dia membawa sekelompok orang bersamanya sekarang. Tepat ketika pintu spasial bergetar dengan intensitas yang lebih besar dan keputusasaan tanpa sadar muncul di dalam hati Xian. Pintu spasial yang bergetar tiba-tiba mulai membeku secara aneh. Cahayanya benar-benar kuat. Fluktuasi spasial juga sangat stabil. Xian terkejut melihat perubahan seperti ini. Segera dia sepertinya mengerti sesuatu. Rasa syukur melintas di matanya. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan cahaya dari dalam pintu spasial meledak. Segera setelah itu, kekuatan hisap yang menakutkan melonjak darinya dan dengan paksa menyeret kelompok Xiaoyan ke pintu spasial. Setelah semua orang memasukinya, pintu spasial bergetar dan menghilang. Desahan tak berdaya akhirnya terdengar setelah kelompok Xiaoyan berhasil memasuki pintu spasial. Pada saat ini garis retakan spasial hitam gelap juga tiba-tiba muncul di belakang Tijian Zunze yang akan menghancurkan diri sendiri dan menelannya di dalam. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini secara langsung menyebabkan Tianzun hitam putih terpana sesaat. Beberapa saat kemudian, mata mereka tiba-tiba beralih ke lokasi di mana kelompok Xiaoyan berada. Namun pada saat ini tempat itu benar-benar telah kosong. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.